harapan yang baru, kekuatanmu ku perlu. Shalom Tuhan, haleluya. Senang menjumpai saudara pada hari yang ke-9. Tidak terasa bukan? Waktu sangat cepat bergulir dan kita ada di dalam. Tapi mari kita bersyukur jikalau malam ini saudara sedang menantikan berkat surgawi, itu pasti datang di atas pribadi. Nantikan dia dengan hati yang suci dan dengan hati yang terbuka, pikiran yang terfokus buat dia. Oke? Saya akan berdoa buat kita semua sebelum kita mendengar pembacaan Alkitab. Baiklah, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, ternyata hari yang ke-9 kami ada di dalamnya. Dalam lindungan-Mu dan urapan Roh Kudus-Mu, kami siap membaca dan mendengarkan kebenaran firman ini. Tuhan, tolong kami singkapkan kebenaran ilahi ini, sehingga kami mengerti dan kami mengalami pertumbuhan iman, dan kami mengalami hidup yang berkenan kepada Allah, dan kami selalu menikmati kehadiran-Mu karena kami dekat dengan Engkau, Engkau dekat dengan kami, dan sungguh doa-doa kami selalu ada kuasa di dalamnya. Dan Engkau yang menopang kami sekalipun mungkin kami jatuh, tapi tidak akan tergeletak karena Tuhan menopang tangan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kuduskan semua pribadi dan datangi ruang ibadah mereka secara khusus. Dan kuasa supranatural Allah mulai terpancar lewat ibadah ini, menyentuh setiap pribadi dalam kuasa kekuatan nama Yesus yang sungguh ajaib. Terima kasih Bapa, semua kuasa setan dipatahkan, semua penghalang, kuasa kegelapan yang coba menduakan pikiran kami dihancurkan, dan Tuhan hadir untuk memberkati kami lewat pembacaan firman ini. Ketika firman ini dibacakan, sungguh ada kuasa Allah di dalamnya, dan firman-Mu yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia, dan akan melaksanakan apa yang menjadi keputusan Tuhan demi untuk menyelamatkan banyak jiwa. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus hamba siap membaca kebenaran firman Tuhan pada malam yang ke-9 ini. Haleluya, amin. Saya akan membaca kebenaran firman ini di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Tentunya kita masih ada di ayat pertama sampai ayat yang keempat. Perikop dari pembacaan pasal ini atau konteks ini bertemakan Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat yang ketiga, kita lihat kembali ayat ini. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Perhatikan tentang lidah api, dan itulah tema malam yang ke-9. Lidah api itu bertebaran di atas mereka masing-masing. Ini sebuah pertanda awal tentang tercurahnya Roh Kudus. Roh api itu, masih ingatkah apa yang Yesus katakan dan apa yang Yohanes Pembaptis juga katakan?
bahwa Yesus adalah pembaptis dengan roh dan api. Oh, sesuatu yang spektakuler, yang nyata bagi para muridnya sebagai baptisan Roh Kudus yang pertama terjadi di Yerusalem. Di ruang atas itu, ketika mereka ada di satu tempat itu, saat terjadi pencurahan Roh Kudus, dengar bunyi tiupan angin yang keras. Berarti bunyi itu menembusi ruang penguasa kerajaan angkasa, yaitu setan. Dan ruang itu tidak dapat menahan. Angin itu datang dengan begitu dahsyat, menembusinya. Dan tiupan yang keras itu tiba-tiba memenuhi ruangan itu. Dan apa yang terjadi? Di atas setiap kepala para murid ada nyala api, ada lidah api Allah itu. Lidah api Allah itu pertanda kuasa supranatural Allah dicurahkan kepada mereka, dan itulah kepercayaan mereka menjadi soko guru. Gereja awal, gereja mula-mula mulai dibangun dalam kekuatan supranatural Allah. Dan pertanda itu hanya pertama saja. Mungkin saudara akan berkata dan bertanya, apakah dengan baptisan Roh Kudus yang saya akan terima juga ada lidah api nanti di atas? Itu terserah, kalau Tuhan mau lakukan itu keputusan Tuhan karena Dia Maha Kuasa. Tapi sepanjang saya tahu, itu hanya pertanda awal di mana gereja mula-mula mulai bangkit dalam kekuatan supranatural Allah untuk membuktikan kepada dunia bahwa Allah hadir dalam api kudusnya di atas setiap pribadi, dan mereka benar-benar seperti dipanggang dan menjadi pribadi yang berubah, yang berbeda, yang tidak akan pernah sama lagi. Dan itulah murid-murid yang pertama di dalam membangun gereja mula-mula. Jadi dengan demikian, murid-murid itu menjadi pribadi yang berbeda. Dan pertanda itu adalah, pertama, hidup mereka dikuasai oleh Roh Allah. Dan yang kedua, tandanya hidup mereka diurapi. Dan yang ketiga, tandanya hidup mereka berbeda. Berbeda. Tiga hal ini memberitahukan saya untuk membawa saudara memasuki lebih jauh kebenaran firman ini. Untuk kita melihat sebagai pertanda awal, lidah-lidah api itu ada dan bertebaran di atas kepala mereka. Itu pertanda mereka menjadi pribadi yang berbeda. Ya, yaitu pribadi yang dikuasai oleh Roh Allah, pribadi yang diurapi, dan pribadi yang sungguh berbeda. Kita lihat pertama, hidup mereka dikuasai oleh Roh Allah. Kita jumpai Wahyu pasal yang keempat, ayat yang kedua. Saya ingin menunjuk kebenaran ini tentang keberadaan Rasul Yohanes di Pulau Patmos waktu kebenaran eskatologi ini disingkapkan kepada Yohanes. Tentu dia tidak bisa masuk alam supranatural Allah itu dengan kemampuannya. Dia harus dikuasai oleh Roh Allah. Demikian firman Tuhan. Wahyu 4 ayat yang kedua. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah takhta terdiri di sorga, dan di takhta itu duduk seseorang. Perhatikan ayat ini saja yang saya ingin menunjuk alinea yang mengatakan demikian oleh Yohanes. Segera aku dikuasai oleh Roh. Kata Roh itu R besar, itu menunjuk kepada Roh Allah, Roh Kristus atau Roh Kudus. Nah, untuk melihat hal-hal yang supranatural Allah atau hal-hal yang bersifat ilahi, kita harus dikuasai oleh Roh Allah. Jikalau kita dikuasai oleh Roh Allah, Tuhan akan menyingkapkan tentang hal-hal yang tidak dapat kita lihat, yang akan datang nanti, itu diperlihatkan kepada kita. Dan tentu itu ada di bawah kekuasaan Roh Allah,
Dan itu dinyatakan kepada seseorang anak Tuhan bila dia dikuasai oleh Roh Allah, dia akan disingkapkan. Kepada dia akan disingkapkan dunia alam roh. Hal-hal yang rahasia yang Allah bisa buka kepada saudara. Jadi sangat penting sekali jikalau hidup kita penuh dengan Roh Kudus, maka kita sedang dikuasai. Dan waktu kita sedang dikuasai oleh Roh Allah, Dia hanya meminta kita yang hidup di dalam Roh-Nya tetap memberi diri kita dipimpin oleh Roh. Kata memberi diri kita dipimpin oleh Roh, yaitu kita tetap berserah kepada Dia setiap saat. Jangan hanya kita tempatkan waktu nanti hari Minggu bahwa saya cari Tuhan sungguh-sungguh. Di hari Sabtu saya akan mempersiapkan mezbah sebaik mungkin. Sedangkan Senin sampai Jumat saya di mana? Ini perlu kita perhatikan. Karena ada orang Kristen kalau mau melayani baru sungguh-sungguh cari Tuhan. Tapi kalau tidak melayani hidupnya cuek. Bahkan bisa berbau duniawi. Dan ingat kalau bau duniawi di hadapan Allah itu bau yang busuk. Tuhan tidak suka mencium bau keduniawian dari perkataan dan sikap tingkah laku kita sebagai anak Tuhan. Itu bau yang busuk, dengar. Tuhan akan memalingkan wajahnya karena Tuhan tidak mau cium bau yang busuk. Tapi kiranya bau harum Kristus ada di dalam kita waktu kita dikuasai oleh Roh Allah. Kepada kita akan disingkapkan hal-hal yang khusus yang Allah bisa singkapkan bagi kita. Dia akan tunjukkan asal hidup kita dikuasai oleh Roh Allah. Kemudian saya lihat yang kedua, saudara. Yang kedua, hidup yang diurapi. Kita jumpai kitab Ibrani pasal pertama ayat yang ke-9. Saya akan membacanya. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Tuhan mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Umat Tuhan sekalian, ayat ini sedang berbicara tentang pribadi anak Allah yaitu Yesus Kristus. Karena sungguh Dia hidup dikuasai oleh Roh Allah. Dan sungguh Dia diurapi. Karena Dia memiliki gaya hidup yang tetap mencintai keadilan dan membenci kefasikan, maka Allah Bapa di sorga mengurapi Dia. Olehnya itu kita jumpai ketika di Sungai Yordan, tempat aslinya Yesus dibaptis, di dalam bahasa Arab disebut Kasar al-Yahud, di mana waktu Yohanes membaptis Dia dan saat Dia keluar dari air, tiba-tiba langit itu terbuka. Dan Roh Kudus turun menyerupai burung merpati dan hinggap di atasnya. Kemudian terdengar suara Allah Bapa di surga katakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Berarti Dia menerima pengurapan dan diurapi secara khusus. Umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, bukankah jikalau kita miliki sebuah hidup yang diurapi, bukankah itu indah? Kita dapat menjangkau keluarga kita yang belum datang kepada Tuhan, teman-teman, sahabat-sahabat kita, sebanyak orang yang Tuhan izinkan kita jangkau lewat kesaksian hidup. Dalam pengurapan itu, kesaksian kita begitu menyentuh, sehingga mereka dibawa kepada Kristus dan mereka diselamatkan. Pernah saya didatangi oleh seorang yang kaya, yang mengalami gagal ginjal dan dia harus cuci darah sekian banyak kali. Dan karena dia memiliki kekayaan, dia tidak mau cuci darah di Indonesia. Dia terbang pulang pergi ke China. Dia cuci darah di sana. Tentu mahal sekali harganya. Ya, satu hari dia datangi saya dan dia ketemu saya di rumah dari keluarga saya di Surabaya. Dan dia berbicara buat saya, Pak Pendeta Robert, ya, saya ini sudah didoakan oleh banyak orang. Saya didoakan oleh pendeta-pendeta yang terkenal di Jakarta.
Tapi sesungguhnya saya juga tidak jatuh. Saya tidak jatuh. Saya tatap dia. Dan saya katakan buat ia demikian. Tuhan Yesus pun kalau turun saat ini jamah Bapak tidak jatuh. Dia kaget saudara. Kenapa Bapak tidak jatuh? Sebab Bapak keraskan hati. Ya, jangan keraskan hati. Ketika hari Tuhan melawan Bapak, lembutkan hati. Terbuka untuk dia, karena itu keselamatanmu. Dan sedang saya mengatakan demikian, ia kaget. Dan saya mau katakan, tiba-tiba ia menangis. Ia menangis. Karena saya bicara dengan keras sekali, dan saya tahu itu roh Tuhan menuntun saya. Ketika dia tampilkan semua pendeta-pendeta itu, saya bilang, Yesus sendiri pun menjamah tidak akan jatuh, karena Bapak keras hati. Dan saat itu dia gemetar, dia menangis. Dan saya berdoa buat dia dan minta pengampunan. Dan itu hari terakhir. Berjumpa dengan saya pulang. Kembali ke Jakarta. Dan itu hari terakhir. Dia meninggal. Saya mau katakan buat saudara. Kenapa dia bisa menangis? Saya tidak mengatakan bahwa saya seseorang hamba Tuhan yang melebihi hamba Tuhan yang lain. Tidak. Tapi kalau pengurapan Allah. Kita diurapi. Kesaksian kita ada kuasa. Doa kita ada kuasa. Penumpangan tangan kita ada kuasa. Dan dengan demikian orang itu dijamah. Dan sesungguhnya kita perlu hidup dalam pengurapan Allah. Jadi para murid itu sesungguhnya mereka hidup diurapi. Karena penuh dengan Roh Kudus. Dan setan pun tidak bisa menghalangi mereka. Karena pengurapan itu adalah pengurapan api ilahi. Itu dahsyat saudara. Dan tentunya pertanda yang terakhir. Orang-orang itu atau murid-murid itu memiliki pola hidup yang berbeda. Saya kembali ingin menyinggung apa yang diungkapkan dalam kitab 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17. Walaupun saya ingat ayat ini, tapi saya lebih rindu kita membaca secara lengkap dan jangan salah dari kebenaran firman ini. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya. Firman Allah katakan dengan pasti, kalau ada dalam Kristus, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apakah hidupmu berbeda? Para murid waktu dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka menjadi hidup yang berbeda. Saudara, tidak mungkin kita injili dunia di sekeliling kita, keluarga kita, lingkungan kita tinggal, tempat kita bekerja, tempat kita mengecap pendidikan dan studi, bahkan lebih jauh. Jikalau hidup kita tidak berbeda dari dunia, kita tidak mungkin menjangkau dunia. Kita harus berbeda. Dengan adanya berbeda hidup ini, kita bisa menunjukkan Kristus kepada banyak orang. Dan pengurapan Roh Kudus itu akan membawa kesaksian kita berdampak sehingga menyentuh setiap pribadi dan orang-orang itu diberkati oleh Tuhan. Saat ini saudara, saya mau katakan Roh Kudus ada di dalam ruang ibadahmu. Izinkan dia menyentuh pribadimu. Dia mau memberkatimu. Amin. Saya percaya saudara sedang dijamah. Mungkin saudara sedang serius memperhatikan. Saudara mulai rasanya ada sesuatu. Saudara mulai terpesona. Itu Roh Kudus sedang hadir. Dia menjamahmu. Kalau engkau hati sungguh-sungguh, fokus pikiranmu kepada dia. Tolak semua gangguan yang lain. Engkau pasti diberkati. Ingat, pertanda yang sangat jelas ketika Roh Kudus turun di atas para rasul, murid-murid Tuhan, dengan tanda nyala api, lidah api di atas setiap kepala mereka. Ketika bertebaran api itu di atas kepala mereka, mereka sesungguhnya adalah orang yang dikuasai oleh Roh Allah. Mereka adalah orang yang diurapi dan mereka adalah pribadi yang berbeda. Kiranya Tuhan menolong kita di malam yang ke-9 dan doa saya,
Tuhan memberkati saudara sekalian, siapkan hatimu. Malam yang ke-10 atau yang terakhir menantikan kita di sana. Saya yakin Tuhan telah hadir untuk memberkati saudara. Haleluya. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami berterima kasih buat malam ini. Engkau Tuhan ada di tengah kami untuk memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu ini. Dan berikan kami pemahaman kebenaran ini lebih jauh. Sehingga kami menjadi pribadi yang juga menerima janji Bapa. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Dikuasai oleh Roh Kudus. Diurapi untuk menjadi saksi. Dan memiliki gaya hidup yang berbeda. Sehingga dunia ini dapat diselamatkan. Terima kasih Tuhan, sembuhkan mereka yang sakit, tolong mereka yang ada dalam berbagai problema hidup ini. Berikan kemenangan kepada mereka di tengah pandemi COVID-19. Umat-Mu tetap adalah umat keberkatan Tuhan. Karena mereka mengalami suatu perubahan hidup. Sebab Roh Kudus turun ke atas mereka, membuat mereka menjadi orang yang berbeda. Dan mereka sungguh menjadi orang yang dibedakan Tuhan dari dunia ini. Tuhan selamatkan umat-Mu, lindungi mereka lewat malam ini dan bersama mereka di bawah kepak sayap Allah yang Maha Kuasa mereka berlindung, mereka aman, tentram, nyaman, penuh damai, sejahtera, sukacita dan ada ucapan syukur yang naik di hadirat-Mu karena Engkau Bapa yang sangat baik. Hamba berdoa dan memberkati umat-Mu di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Senang menjumpai saudara kembali besok malam yang terakhir. Dan doa saya, Tuhan tetap memberkatimu. Bersukacitalah di dalam Tuhan, karena sukacita adalah kekuatan kita. Haleluya. Selamat malam. Shalom. Kan penolongku, kan penghibur, yang dijanjikan turun dari surga, terindah dalamku, termanis bagiku, tiada yang lebih besar dari kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus penuhkan hidupku dengan urapan yang baru, kekuatan-Mu ku perlu. Pimpinlah jalanku Tuhan. Roh Kudus jamahlah sekarang, ubahkan hidupku Tuhan. Denganmu ku percaya, ku dipulihkan.